Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita, melanjutkan dari pertemuan sesi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang impressive pitch yang part pertama. Kita udah bahas gimana caranya ngebuat pitch itu bisa nendang ya, bisa bisa pitch dengan punch gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita akan lanjutkan. Kemarin kita udah bahas sampai dengan bagian salesperson ya. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang yang jualan, sebagai salesperson kita harus pitch secara sendirian dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini kita akan ulas lebih lanjut beberapa hal yang memang kita anggap penting, kita anggap memang bakal impactful untuk bisa memberikan efek dari sebuah pitch yang impresif ya, yang nendang, yang berkesan dan semacamnya. Oke, itu jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu, kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyain via grup WhatsApp seperti biasa. Oke, jadi di bagian berikutnya ini kita akan ngobrol tentang koreografi dari sebuah pitch gitu ya. Koreografi ini istilah yang biasa kita pakai di dance ya, di tari gitu. Jadi gimana cara membuat gerakan-gerakan itu berirama, kemudian enak dilihat dan serasi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalian yang punya pengalaman di dunia tari lebih paham dengan koreografi. Cuman poinnya adalah itu ya. Jadi gimana caranya kita membuat presentasi kita ini menjadi sebuah show gitu ya, menjadi sebuah pertunjukan yang menyenangkan untuk diikuti, yang menarik untuk diikuti gitu ya, bukan sesuatu yang membosankan dan bukan sesuatu yang strukturnya nggak jelas, siapa yang ngomong ke sana kemari nggak jelas gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah consider kita harus mempertimbangkan um, benefit ya. Jadi benefit atau keuntungan dari salah seorang aja yang jadi frontman. Kalau di sini misalnya adalah frontman gitu ya. Jadi frontman ini adalah um, bisa kita bahasakan dalam bahasa Indonesia mungkin seperti orang yang ngelit ya, orang yang ngelit di sebuah pitch gitu. Jadi misalnya di situ ada beberapa orang, ada let's say 5 orang gitu. Jadi ada satu orang yang memang secara khusus punya peran sebagai frontman gitu ya, punya peran sebagai frontman. Jadi dia mulai dari awal dia yang buka, kemudian dia ngenalin teman-temannya, role-nya mereka apa aja, tugasnya mereka apa aja, gitu mereka handle apa aja kewajibannya dan segala macam. Kemudian nanti juga dia juga jadi host ya untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi dia yang memiliki peran untuk mengendalikan jalannya sebuah pitch gitu. Kemudian yang kedua juga kita harus consider berapa banyak sih sebenarnya yang orang yang bakal ikut. Ini udah kita bahas ya di bagian persiapan waktu itu. Jadi sebenarnya bagian ini juga penting gitu ya. Jadi berapa orang yang bakal bakal ikutan ngomong gitu, nggak sekedar ikut ya, cuman ikutan ngomong juga gitu. Jangan sampai terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau di bagian persiapan dulu kan udah kita pelajari bahwa lebih baik memang orang-orang yang memiliki ekspertisnya masing-masing, keahlian masing-masing itu yang ngomong di bidangnya masing-masing gitu kan. Itu emang lebih bagus, tapi perlu jadi catatan juga jangan terlalu banyak gitu. Kalau misalnya orang terlalu banyak nanti bingung. Yang dengerin ini tadi siapa yang ngomong ini ya? Terus Mas ini kayaknya apa ya tadi ya bagian apa ya? Jadi bingung gitu ya. Jadi mungkin role-nya mungkin sekitar 3 sampai 5 orang itu udah banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang bagiannya terlalu detail, maka ya kita gabung-gabung menjadi sequence yang nggak terlalu detail ya. Jadi emang misalnya untuk bagian teknis nanti ada bagian dari divisi teknis yang menjelaskan gitu. Jadi nggak harus teknis A, teknis B, teknis C semuanya dijelasin masing-masing. Bener-bener yang handle secara teknis di lapangan enggak. Kemudian yang kedua, kita juga harus involve the audience ya. Jadi involve the audience ini nggak cuma di pitch, tapi juga di setiap kesempatan ketika di situ memang ada peran dari host dan peran dari audience, maka penting buat di sesi tersebut
itu kita buat reportnya. Report tuh kedekatan ke apa ya, nyambungnya dari audiens dengan host atau presenter gitu. Jadi itu perlu kita buat karena ketika audiens nggak involve, bisa jadi mereka emang nggak berminat gitu ya. Jadi um, ya mereka cuman sambil lalu aja gitu dengerin kita itu cuman sambil lalu aja. Oke, ya udah silakan presentasi segala macem. Nunggu waktu yang selesai, apalagi mungkin mereka sambil mainan HP dan kerjaan-kerjaan sehari-hari mereka misalnya. Jadi involvementnya nggak ada. Nah ini yang harus kita buat gitu ya, harus kita bangun involvementnya ini um, dengan beberapa cara gitu ya. Yang pertama kita juga harus memahami bahwa involvement dari audiens ini itu bagian dari koreografi yang bagus tadi ya. Jadi bagian dari penampilan kita yang bagus. Kalau misalnya kita bisa tampil dengan baik, koreografi kita baik, kemudian kita juga bisa secara otomatis juga um, memberikan kesempatan bagi audiens untuk di situ bisa bisa involve juga gitu ya. Tujuannya tadi buat kita bangun reportnya ya. Nah, di sini ada beberapa ide sebenarnya, ada beberapa ide tentang involvement ideas-nya ya. Jadi mungkin banyak dari kita yang mungkin belum punya banyak pengalaman tentang pitching atau presentasi dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita pakai sebagai contoh gitu. Yang pertama adalah before and after pictures of previous work. Jadi kita bisa tunjukin ke mereka hasil dari kerja kita gitu ya. Jadi misalnya kerja kita itu project base gitu ya. Kita ngerjain sesuatu yang tangible, yang tampak misalnya atau efeknya tampak, kita liatin ke mereka gitu ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kita di bidang dekorasi rumah atau misalnya di bidang arsitektur gitu ya. Jadi kita tunjukin misalnya foto dari before-nya ketika bangunan itu masih jadul, bangunan itu masih bangunan versi awalnya, beberapa gambar kita tunjukin, spot-spot yang memang perlu diperbaiki kita tunjukin, kemudian kita tunjukkan gambarnya juga dengan gambar setelahnya gitu ya, jadi before afternya jelas gitu. Nah di sini juga kalau misalnya memang gap antara before dan after yang gede, itu maka lebih menarik buat mereka gitu ya untuk menemukan bahwa sebenarnya apakah memang afternya ini tuh dibuat dari before tadi itu gitu ya. Jadi bagaimana mungkin dari before tadi itu bisa bisa berubah menjadi after yang misalnya di arsitektur tadi bisa jadi bagus gitu ya. Nah itu penting untuk kita share ke mereka gitu ya. Dan challenge mereka juga untuk nemuin apa aja yang berubah gitu ya. Nah itu bisa jadi ide juga untuk involvementnya mereka ya, mereka bakal ketika challenge yang itu menarik ya mereka bakal ada kemungkinan untuk ikutan. Kemudian yang kedua ada physical evidence gitu ya. Physical evidence ini juga penting kalau misalnya kita punya produk-produk yang kita produknya fisik gitu ya, produknya fisik, barang-barang kita misalnya produk apa ya, contohnya misalnya kita perusahaan baterai gitu ya, kita mungkin create power bank dan lain sebagainya, kita bawa misalnya ke tempat tertentu yang memang butuh itu gitu ya. Kita bawa physical evidence-nya langsung gitu dan minta mereka untuk komentarin, minta mereka untuk pegang dan segala macam, nyoba-nyoba itu boleh gitu ya. Dan hubungannya sama yang berikutnya adalah di sini juga demonstrasi ya, demonstrasi juga mereka tadi ya pegang, nyoba barangnya dan segala macam gitu. Tapi kalau yang ini lebih ke teknologi gitu. Kalau misalnya kita adalah produk produk kita adalah software gitu misalnya kita software ya kita bawa software kita ke mereka suruh mereka nyoba produknya langsung gitu ya jadi mungkin beberapa hal yang bisa kita highlight untuk mereka coba gitu mungkin dari fitur-fitur yang kita punya kemudian yang berikutnya kita juga bisa nanyain audiens-audiens ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang mungkin lebih lebih personal ya lebih personal apa aja sih misalnya kesukaan mereka misalnya terhadap warna, terhadap bentuk dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah mereka bisa create their own customized solution ya. Jadi mereka bisa mikir juga, ikutan mikir gimana solusi dari produk bentuknya atau warnanya yang mereka pengen gitu ya. Nah itu bisa jadi input buat kita. Gitu. Jadi buat
kita itu bakal jadi input, oke, berapa customer preference seperti ini, apakah itu perlu kita pertimbangkan atau enggak, itu kita nanti bisa bawa di diskusi dalam internal perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa tanya experience-nya dari masing-masing orang gitu ya terhadap produk tertentu. Jadi kalau misalnya produk kita power bank tadi ya, contohnya power bank gitu, kita tanya dari mereka misalnya experience-nya gimana Pak kira-kira, atau Ibu gitu, yang udah punya pengalaman menggunakan power bank. Saya kira hampir semuanya ya, kalau dari ruangan ini saya yakin dari Bapak Ibu semuanya udah punya pengalaman untuk menggunakan power bank gitu. Dan saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian saat ini juga lagi bawa power bank gitu. Cuman dari power bank tersebut pasti ada beberapa, yang jelas ada beberapa merek, ada beberapa spesifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini kita bisa gali gitu ya, experience mereka kira-kira gimana nih Bapak Ibu, kira-kira experience menggunakan power bank yang Bapak Ibu pakai dari merek tertentu yang Ibu dan Bapak pakai saat ini, itu kira-kira experience-nya kayak gimana. Itu kita bisa tanyain gitu ya. Apakah mereka ngerasa bahwa power bank-nya bagus, dayanya besar, bukan daya, kapasitasnya besar, kemudian cukup buat harian saya. Cuman ada drawback-nya ya, ada kekurangannya. Size-nya jadinya besar banget gitu. Jadi power bank-nya size-nya terlalu besar, jadi nggak cukup eye catching ya kalau misalnya dibawa gitu kan. Terutama buat ibu-ibu gitu kan. Jadi kurang eye catching. Jadinya itu jadi barrier buat mereka gitu ya. Mereka ingin misalnya produk yang cute gitu ya, yang cute mungkin size-nya nggak terlalu gede, cuman kapasitasnya bisa optimal. Nah hal-hal seperti itu bisa kita tanyain ke mereka. Jadi nggak cuman kita bisa dapat input dari mereka, tapi juga kita bisa mengharapkan bahwa mereka akhirnya ikutan discuss gitu ya, ikutan into the pitch gitu. Jadi oke, kayaknya ini hal yang seru deh kalau saya bisa ikutan mikir gitu ya, kira-kira yang saya pengen kayak gimana. Dan yang terakhir juga sama sih sebenarnya, yang di sini questionnaire ya. Kalau ini bentuknya lebih formal, lebih ke bentuk questionnaire gitu. Kalau di atas tadi kan subtle ya, lebih soft. Orang nggak ngerasa kita lagi ngambil data dari mereka gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ini ya seperti survei biasanya ya, kita bakal minta concern mereka untuk mengisi kuesioner gitu. Kemudian berikutnya adalah presenting complex data ya. Nah, ini perlu atau enggak sih pertanyaannya. Jadi, kompleks data itu perlu kita presentasikan atau enggak gitu ya. Sebenarnya basically nggak perlu ya. Jadi sebenarnya pada umumnya memang data-data yang sifatnya kompleks ini nggak perlu kita tunjukkan secara kompleks di pitch kita gitu ya. Kenapa nggak perlu kita tunjukkan secara kompleksnya ya? Karena ini tadi ya, jadi kalau yang pertama biasanya memang data yang kompleks itu hubungannya sama spesifikasi, sama teknologi produknya, kemudian bagaimana sebuah produk di-create, didesain, dan dibuat gitu. Daripada sekedar benefitnya gitu. Kalau benefit kan jelas ya, value dari sebuah produk itu apa aja, itu lebih jelas bisa kita singkatkan dan lugas dan singkat biasanya. Seperti tadi power bank. Kalau misalnya kita mau create power bank yang size-nya lebih kecil dan cute, tapi kapasitasnya besar, ya udah itu jadi value kita gitu ya. Itu jadi benefit dari produk kita. Mereka nggak perlu tahu sebenarnya gimana caranya, kok bisa yang form factor-nya kecil tadi itu bisa memuat kapasitas yang besar gitu ya. Kita buatnya dengan teknologi apa dan lain sebagainya. Mereka nggak perlu tahu secara detail gitu ya. Cuman kalau memang di pasar B2B biasanya kadang memang ada beberapa yang mensyaratkan hal tersebut gitu ya, yang menginginkan gimana sebenarnya teknologi yang dipakai dan lain sebagainya, sehingga mereka juga paham terhadap produk yang dibeli gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita juga bisa menggunakan nanti ya solusi untuk yang di slide berikutnya gitu. Nah, ini kita balik ke kompleks data ya tadi ya. Jadi nggak semua orang itu bisa mencerna kompleks data langsung ketika presentasi ya. Jadi dia harus konsentrasi banget.
ngelihat data, semua data dipresentasikan dan lain sebagainya, ya dia punya keterbatasan gitu ya. Walaupun dia mungkin orangnya cakap, cuman lagi nggak pengen mikir banyak aja pas waktu kita presentasi bisa jadi gitu ya. Pengennya mikir yang ringan-ringan aja. Yang benefit-benefitnya aja gitu ya. Terus juga kompleks data ini bisa jadi ini ya, catalyst for complex questions gitu. Bisa jadi karena kita menyuguhkan suatu data yang kompleks, maka nanti pertanyaan yang ngikutin di situ juga pertanyaan yang kompleks gitu ya. Jadi ini kan kemungkinan untuk bisa dijawab mungkin akan lebih rendah gitu. Nah ini kita hindarin gitu kan. Daripada kita memperlihatkan nanti bahwa kita sebenarnya udah wah, kayak datanya udah kayak kompleks banget nih, cuman ketika ada pertanyaan kita nggak bisa jawab, ya kurang impresif juga gitu kan jadinya. Kemudian ini juga bisa buat ini ya, tempo dan feel dari sebuah pitch itu berubah gitu ya. Dari tadi mungkin udah seru, asik gitu ya. Di awal perkenalan dan segala macam, cuman udah masuk data ini yang jelimet, orang udah kehilangan konsentrasi, jadinya kita juga kehilangan engagement juga dari mereka. Jadi kira-kira gitu. Dan berikutnya, gimana kalau misalnya data itu emang tetap perlu kita sajikan di sebuah presentasi, maka pilihannya adalah kita bisa simplify kompleks data ya, bisa membuat data tersebut lebih simple, disimplifikasi. Jadi seperti data-data yang disimplifikasi sering banget kita lihat ya, apalagi di generasi milenial saat ini gitu kan, kita cenderung mengkonsumsi data-data yang mungkin sifatnya nggak kompleks gitu ya, data-data yang sifatnya seperti infografis, seperti ya grafik tabel biasa gitu kan ya, itu yang lebih nyaman buat kita lihat gitu ya. Sama ketika di presentasi pun yang waktunya terbatas, kita juga akan lebih nyaman eh, membaca atau memahami hal-hal tersebut gitu ya. Di sini juga disebutin bahwa ini round numbers gitu ya. Ya udah disebutin round numbers aja berapa, di kisaran berapa. Biasanya kita pakai istilah-istilah tertentu bahkan yang mungkin yang kayak lebih gaul ya, tergantung dari konteksnya sebenarnya. Jadi misalnya 8.736 piece gitu misalnya, ya kita bisa bulatkan ke 8,7K gitu aja, sekedar seperti itu. Jadi untuk membuat presentasi kita tuh appealing gitu ya. Jadi orang tuh masih tetap oke, 8,7K. Orang ingat juga gampang gitu daripada angkanya terlalu banyak. Bayangkan kalau angkanya jutaan, miliaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cukup disajikan seperti itu aja, nggak perlu terlalu detail gitu ya. Kemudian di sini sebutan juga use pictorial presentation. Ini seperti infografis ya, yang sering banget kita udah konsumsi data-data dari infografis tersebut gitu ya. Itu lebih nyaman dilihat kan. Kita ngomongin tentang milestone misalnya, ngomongin step by step dari step 1 ke step terakhir gitu. Ketika di situ ada infografis dan ada animasinya, mungkin ditambahkan animasi yang nggak berlebihan, itu bakal jadi lebih impactful gitu ya. Kemudian kita juga bisa pakai di sini yang di poin kedua itu video-video ya, kalau misalnya memang kita mau menunjukin kompleksitas dari proses pembuatan misalnya. Kita bisa buat videonya dengan yang lebih disimplifikasi ya, tapi bisa membuat orang eh, punya gambaran yang langsung clear, jelas, nggak usah pakai mikir ya. Dari dia lihat dia udah ngerti bahwa oke, prosesnya dari step A, step B, step C itu kelihatan semuanya seperti ini gitu ya, dan selesai gitu ya. Orang cukup ngerti tentang hal tersebut. Jadi nggak perlu data teknis semuanya kita suguhkan, kita menggunakan mesin ini, tipe ini dan segala macam, kapasitas produksinya seperti ini, nggak perlu begitu kompleks. Nah, kalau misalnya masih perlu pun, kalau misalnya memang tadi diminta atau memang dirasa perlu untuk menyampaikan data-data yang sifatnya kompleks tersebut, maka kita bisa sajikan tersebut di different versions of technical documents ya. Jadi kita bisa nyiapin dokumen-dokumen lain yang bukan di slide presentasi. Jadi kita mungkin spesifikasi teknis misalnya, atau mungkin dokumen-dokumen lain ya yang kita bisa buat, misalnya tadi misalnya proses pembuatan dan sebagainya, ini kita buat di dokumen tertentu yang kita bisa sajikan ke mereka dalam bentuk tulis aja gitu ya, nggak perlu kita presentasiin. Kalau misalnya mereka mau baca ya silahkan gitu ya, kalau mereka emang merasa membutuhkan itu untuk dibaca silahkan gitu. Itu bisa kita kasih sebelum ataupun sesudah dari presentasi, itu terserah dari kita atau mungkin permintaan dari klien seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah adding the price tag ya. Adding the price tag
ini hubungannya dengan harga ya, price tag jelas dengan harga. Jadi memang untuk bisa bisa uh, apa ya, state harga dari sebuah produk itu kadang nggak gampang gitu ya. Ada beberapa produk yang kita emang udah state-nya gampang gitu. Yang ini harganya per piece, misalnya 70.000 gitu misalnya. Jadi kalau misalnya beli dengan volume 1.000 pieces dan lain sebagainya, ya tinggal ngitung berapa, dikasih diskon berapa dan segala macam gitu. Cuman ada beberapa hal yang nggak serta-merta seperti itu ya, karena mungkin dari produknya juga kompleks gitu. Produknya mungkin integrated dengan jasa yang lain-lain gitu kan. Jadi dengan produk yang dengan volume sekian, dengan jasa ini itu, maka harganya sekian gitu ya. Dan yang terakhir di situ adalah untuk B2B market itu kadang memang, bukan kadang ya, seringnya di B2B market itu memang customize ya. Mereka tergantung dari permintaannya dari klien gitu, kayak gimana gitu. Spesifikasinya kayak gimana. Cuman biasanya ini kan udah disajikan, udah ditampilkan, udah kita bisa lihat di dokumen request for proposal ya. Cuman mungkin berupa angka kisaran aja, sehingga pas presentasi kita bisa estimasi dari angka yang kita dapat dari RFP tersebut ya. Jadi kayak gitu terkait dengan harga. Kemudian yang berikutnya body language ya. Body language ini adalah salah satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan ketika kita melakukan presentasi atau pitch gitu ya. Apa kayak dalam konteks saya misalnya ketika saya ngajar gitu ya. Kalau enggak online gitu. Kalau offline saya akan bisa melihat respon dari kalian ya. Jika kalian mungkin ada yang bosen, ada yang nggak seneng, ada yang antusias dan lain sebagainya. Kelihatan dari body language kalian ya, dari mimik wajah, dari posisi duduk, dari apa yang lagi kalian lakuin gitu ya, mungkin lagi main HP, lagi ngobrol sama temen dan lain sebagainya, itu kan kelihatan. Nah di presentasi yang di pitch yang kita bahas kali ini juga sama. Ini pitch yang secara langsung kita lakukan ya. Jadi tatap muka yang secara langsung. Jadinya kita bisa melihat dari body language mereka gitu kan. Nggak seperti kita saat ini yang lagi online. Di sini kita bisa bisa tahu beberapa tadi ya, beberapa signs, beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala yang bisa kita lihat dari audiens kita. Audiens kita lagi kayak gimana? Mereka lagi bingung, kayak lagi nggak uh, lagi kayak lost gitu, mungkin mereka nggak jelas apa yang kita jelasin itu apa sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui body language ini, kita juga harus bisa subsequently itu untuk address the issue ya. Jadi artinya kalau misalnya dari audiens ini bosen, lagi bosen, kelihatan bosen, kita harus ngapain gitu ya. Kalau misalnya mereka lagi ya antusias banget, kita harus ngapain juga dan lain sebagainya. Nah di sini ada lebih jelas ya, penjelasan lebih jelas yang di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita pengen ngerti sebenarnya seberapa audiens itu ngerti atau enggak terhadap yang kita sampaikan gitu ya, kita konfirmasi aja ke mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya dari penjelasan tadi, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang belum clear gitu ya, dari bagian mana kira-kira gitu kan. Jadi misalnya kita ulas sedikit bisa. Kemudian take action to re-engage ya. Jadi kalau misalnya kalau dari audiens itu enggak cukup interest atau mereka ngerasa bosen dan sambil lalu segala macam, ya kita bisa balik sedikit ya, balik sedikit ke sebenarnya ekspektasi core expectation mereka itu apa gitu ya, ekspektasi yang paling mendasar dari mereka itu apa, yang paling mereka pengen itu apa gitu ya, apa yang paling berarti buat mereka itu kita balik ke isu yang itu dulu gitu ya, dan kita kedepannya menggunakan pendekatan itu terus gitu kan. Jadi bisa jadi memang yang lagi kita bahas saat ini memang bukan hal yang mereka interest di situ. Jadi mungkin itu nanti bisa lebih dikesampingkan kalau memang itu bukan hal yang inti untuk kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah what they would like to see ya. Ini hampir mirip sebenarnya. Jadi hampir mirip dengan di atas tadi, lebih ke isu sebenarnya atau hal-hal yang pengen dilihat oleh mereka itu apa aja kira-kira.
Kemudian berikutnya ask question ya, ini udah biasa ya, dimanapun juga kayak gitu. Kemudian capitalize the identified sport. Jadi kalau misalnya kita nyari kesamaannya, ini sebenarnya juga berlaku juga ketika di awal itu untuk membangun report yang baik, itu kita nyari kesamaannya, nyari dukungan dari audiens ini, kira-kira yang sama dari kita sebagai presenter dan dari mereka itu apa sih gitu ya. Jadi kalau di sini kan ada contohnya adalah kata-katanya is that something you have experienced. Jadi nah Bapak Ibu kan pernah ya kayak kayak gitu ya. Kayak yang misalnya tadi saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu sekarang lagi sorry, saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah sering banget untuk memakai power bank dan lain sebagainya. Itu orang bakal ngerasa satu ini ya, satu ada persamaan di antara presenter dan audiens gitu ya. Oh iya ya aku emang pakai gitu ya. So what gitu dan nanti dia akan tertrigger untuk berpikir seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah tackling questions ya. Jadi nggak bisa dipungkiri karena kita juga harus membuka ruang untuk tanya jawab pasti ya. Jadi kita kan nggak pengen presentasi kita itu hanya sekedar nyampein satu arah dan selesai gitu ya. Kita pengen di situ ada tanya jawab karena harapannya dari tanya jawab itu kelihatan memang interest dari mereka itu seperti apa dan kemungkinan ketika mereka punya interest yang lebih itu mereka akan punya kemungkinan untuk bertanya juga lebih tinggi juga gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus bisa expect bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi kalau mereka interest, itu mungkin hal yang memang lebih detail dan lebih susah untuk dijawab ya. Jadi expect hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan mereka emang pertanyaan yang susah gitu ya. Itu hal yang wajar gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus sama ketika di persiapan kemarin ya, kita harus siapin strategi untuk tanya jawabnya itu kita sampaikan ya. Di awal kita sampaikan tanya jawabnya bakal berlakunya kayak gimana, nanti di bagian mana tanya jawabnya, apa langsung tanya, apakah nanti per section baru dibuka tanya jawab, atau nanti setelah semua pitch selesai gitu ya. Itu juga harus disampaikan ke audiens gitu. Kemudian di sini juga nanti ketika menjawab, terutama untuk tim anggota yang junior gitu ya, itu sebisa mungkin nanti selalu memberikan kesempatan juga atau selalu mengkonfirmasi jawaban kepada yang senior gitu ya, yang mungkin dari yang lebih ngerti dari bos-bosnya yang lagi ikutan misalnya gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya, mungkin dari Pak X, CEO-nya mungkin ya, dari Pak X mungkin ada tambahan gitu. Nah, seperti itu ya, jadi dikonfirmasi ulang. Barangkali memang dari penjelasan kita sebagai junior itu masih kurang gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan, dan maksudnya semua dari tim yang hadir itu dari perusahaan kita itu nggak bisa jawab pertanyaan, maka yang jelas yang pertama adalah kita harus ngaku kalau kita nggak bisa jawab at the moment ya. Jadi kita belum bisa jawab. Yang kedua juga kita harus memahami bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang penting bagi customer. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah kita harus bikin kesepakatan ya dengan customer bahwa kita akan segera jawab ini setelah nanti misalnya kita setelah meeting dengan eksekutif di perusahaan kayak atau lain sebagainya. Ini pernah kita bahas di sesi-sesi awal ya di negosiasi bisnis. Itu bisa kita sampaikan gitu ya. Sehingga nanti ketika misalnya itu udah kita sampaikan, kita juga harus strict dengan janji kita. Kalau tadi kita mau jawab melalui email kayak atau melalui penjelasan teknis dokumen tertentu gitu, ya kita harus penuhin hal tersebut gitu ya. Jadi jangan setelah presentasi selesai kita lupa gitu ya. Kita skip aja gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus strict sama kesepakatan yang kita tadi udah buat gitu ya. Biar presentasi ini tetap impactful gitu ya. Biar pertanyaan yang tadi emerge di pitch-nya itu kejawab pada akhirnya gitu. Jadi nggak gantung. Kalau gantung otomatis customer juga ngerasa yang ngapain dilanjut gitu kan. Kalau misalnya pertanyaan saya aja nggak dijawab, apalagi nanti servisnya kalau udah jalan. Sorry nih kedobelan. Kemudian kalau misalnya nih ada pertanyaan tentang budget ya. Jadi budget, wah saya suka sih Pak sebenarnya, cuman budget saya nggak sampai kalau segitu gitu ya. Nah biasanya memang dari customer ada yang seperti itu, baik itu sebenarnya
pura-pura atau mungkin emang mereka secara real emang mereka nggak punya dana ya, atau mereka punya budget constraint yang ada gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka memang punya budget constraint, kita bisa tawarkan beberapa hal ya. Yang pertama, eh, kita tawarin juga dengan financing ya. Financing kalau misalnya kita bekerja sama perbankan misalnya, ini udah sering ya kalau misalnya di perumahan dan lain sebagainya. Ini mobil, kredit mobil dan lain sebagainya, financing kayak gitu ya, credit terms or payment in stages ya. Jadi kita tawarkan kemudahan pembayarannya dengan pembayaran cicilan ini ya, semuanya pembayaran cicilan. Cuman kalau financing itu kita pakai pihak ketiga. Credit terms and payment in stage itu berarti kita in-house, tapi pembayarannya dicicil gitu ya, nggak langsung harus banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai scalability ya. Jadi mereka bisa pilih dulu. Kita saranin dulu untuk pilih model yang paling basic atau mungkin yang paling murah dari solusi yang kita punya gitu ya. Nah, nanti seiring waktu ketika progresnya kelihatan, salesnya mereka naik dan lain sebagainya, mereka bisa upgrade gitu ya. Mereka bisa upgrade menyesuaikan dengan kebutuhan nanti gitu. Itu juga bisa. Yang berikutnya juga reduce the ingredients ya. Jadi memang ya kita kurangi fitur-fitur yang mungkin nggak begitu signifikan perannya buat klien gitu. Jadi fitur-fitur layanan-layanan tertentu mungkin itu kita kurangin gitu sehingga harganya bisa lebih miring ya. Jadi kayak gitu ya kira-kira tentang budget question ini, biasanya yang subject to further negotiations ya. Jadi di sini yang biasanya kita bakal banyak juga untuk negosiasi gitu ya. Jadi gimana apa yang diharapkan dari customer, kemudian budgetnya mereka berapa, gitu kita sesuaikan dengan yang kita punya. Jadi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah strong finish ya. Jadi di awal dulu kita juga ngomong tentang pitch bahwa kesan pertama itu last long ya. Jadi berarti banget untuk bisa buat kesan pertama yang baik gitu. Cuman juga perlu diperhatikan bahwa kesan secara keseluruhan atau strong finish atau impressive finish itu juga penting juga gitu ya. Di awalnya udah keren gitu ya, tapi ketika pitch nggak jelas, ketika pitch nggak bagus, finishnya juga jelek gitu ya. Jadi orang juga bakal, lah ini apa sih gitu kan. Ternyata cuma keren di depan doang gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Jadi emang kita harus keren dari depan ke belakang ya. Jadi kerennya itu nyambung terus. Namanya di sini kita harus bisa buat strong finish gitu ya. Jadi strong finish itu kayak gimana aja. Kalau yang di sini make a point of being aware of the time ya. Jadi kita harus aware sama waktunya. Ini salah satu bentuk kita untuk bisa respect sama waktu yang diberikan oleh klien kita kepada kita gitu ya. Jadi misalnya waktunya 1 jam, ya kita harus respect dengan waktunya 1 jam. Tadi udah um, presentasi misalnya berapa menit, misalnya udah 30 menit, ya kita sampaikan bahwa presentasi kita udah 30 menit, jadi kita mungkin ada 30 menit lagi untuk tanya jawab gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita punya respect terhadap waktu yang disepakati gitu ya, waktu yang disepakati untuk pitch ini gitu. Kemudian yang kedua kita juga harus bisa summarize ya. Summarize ini hal apa aja sih sebenarnya yang tadi penting banget, apa ya, core benefits apa sebenarnya yang kita kasih juga, itu mungkin bisa kita ulang, bisa kita jelaskan dengan sangat singkat, cuman nendang di bagian akhir tentang hal-hal penting yang harusnya sudah ditangkap oleh audience gitu ya. Jadi ini untuk menekankan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah agree the next steps ya. Jadi step-step berikutnya kira-kira apa ini? Jadi apakah mungkin masih ada pitch teknik lanjutan, pitch yang secara lebih teknis lagi, atau mungkin berikutnya sekedar negosiasi aja dan segala macam, itu juga kita bisa sepakati ketika di akhir dari sebuah pitch ya. Nah, kemudian juga kita issue any leave behind information ya. Tadi seperti misalnya kalau ada dokumen teknis yang perlu kita kasih ke klien, itu kita ya kasih gitu ya. Tapi sebelumnya memang harus kita provide, harus kita create sebaik mungkin itu leave behind information-nya ini. Atau mungkin leave behind information ini juga disertai juga dengan proposal dan dokumen penawarannya yang lebih detail dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu ya. Kemudian ini yang akhir-akhir banget, setelah udah selesai gitu ya, udah
presentasinya udah dikesampingkan ya. Kita jadi lebih fokus ke klien gitu karena ini udah penutupan, udah selesai, jadi fokus ke klien. Jadi eh ya gimana cara say goodbye yang baik dengan mereka gitu ya, say thank you atas waktunya dan lain sebagainya. Senang bertemu dengan Anda gitu kan, maksudnya kita juga bisa berikan pujian-pujian buat timnya gitu, atau mungkin ngobrol sedikit dengan masing-masing anggota tim juga boleh gitu ya. Kemudian seperti yang kita bahas sebelumnya, kayak eye contact, kemudian handshake, itu juga penting gitu ya. Kita firm handshake gitu, itu juga penting. Untuk memberikan kesan terakhir yang emang kita orang yang profesional, kita orang yang nyaman diajak bekerja sama. Dan yang terakhir kita mungkin kalau ini di tempatnya klien ya kita bisa permisi ya buat mereka, mohon maaf bapak ibu atau siapa yang ada di situ yang bau rekso, kita bisa minta izin untuk beres-beres gitu ya, mungkin beberapa menit untuk beres-beres gitu karena itu kan di tempat mereka gitu kan ya. Jadi mereka bisa jadi udah ninggalin ruang, bisa jadi masih nemenin kita beres-beres gitu. Cuman yang penting mereka aware bahwa kita lagi beres-beres dan uh, mereka bisa menentukan mereka mau pergi atau tetap di situ. Jadi kira-kira itu ya, secara umum mungkin masih ada detail-detail yang nggak kita bahas di sini yang bisa sebenarnya ngebuat presentasi itu jadi lebih baik. Jadi di part 2 dari um, pitch ini adalah bagian akhir ya dari pitch ya. Jadi kita nggak akan bahas pitch lagi di sesi berikutnya. Kita akan lanjut dengan proposal. Oke, kira-kira itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi di WhatsApp group atau di kolom komentar. Thank you. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.